Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Aini dengan NIM 24210100455. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit materi yang akan saya presentasikan. Metode adalah suatu cara atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian filsafat. Langkah-langkah dalam metode ini juga dikenal sebagai unsur-unsur metode. Dengan demikian, unsur metodis merujuk pada elemen-elemen metodologis umum yang biasanya diterapkan dalam suatu penelitian. Apapun yang menjadi objek penelitian dan bagaimanapun cara penelitiannya, setiap penelitian harus memiliki unsur-unsur metodis. Unsur-unsur ini merupakan bagian-bagian penting dalam kerangka metodologis yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian yang tidak memiliki unsur metodis tidak dapat dianggap sebagai penelitian. Tanpa metode, penelitian ini sendiri akan terganggu. Metode dapat diambil dari berbagai sumber yang sah dan dapat disesuaikan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, unsur-unsur metode dalam konteks penelitian apapun sejatinya sangat fleksibel. Dalam kajian ilmu, metode berperan sebagai alat penting yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah yang kompleks. Metode tidak hanya berkaitan dengan teknik atau prosedur, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Dalam konteks studi Islam, di mana objek kajiannya meliputi teks-teks suci, tradisi, dan praktek keagamaan. Penggunaan berbagai metode menjadi sangat krusial untuk mendalami nuansa dan makna yang terkandung dalam ajaran Islam. Studi Islam melibatkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai beragam aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh agama ini. Hal ini mencakup teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, pemikiran para ulama, serta praktik ritual dan sosial dalam komunitas muslim. Untuk mencapai pemahaman yang komparatif dan akurat, diperlukan metode yang tepat dan relevan. Metode yang digunakan harus mampu mengungkap lapisan-lapisan makna yang ada di dalam teks dan praktek, serta mempertimbangkan konteks historis dan budaya yang melingkupinya. Di antara berbagai pendekatan yang ada dalam studi Islam, beberapa metode seperti filologi, fenomenologi, historis kritis, dan komparatif memiliki keunikan masing-masing dalam memberikan perspektif yang berbeda terhadap objek studi. Metode filologi misalnya menekankan pada analisis tekstual dan bahasa. Metode ini sangat penting dalam memahami karya-karya klasik Islam karena memungkinkan peneliti untuk melakukan kritis teks dan menggali makna yang lebih dalam dari apa yang tertulis. Melalui pendekatan ini, kita bisa menelusuri perkembangan bahasa dan konteks yang melatar belakangi penulisan teks-teks tersebut. Dengan demikian, presentasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengertian dan fungsi metode secara umum, serta mengkaji secara spesifik metode-metode yang relevan dalam studi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam memahami dinamika dan kompleksitas ajaran serta praktik Islam. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan presentasi ini dapat menjadi
sumbangsih dalam pengembangan studi Islam, serta memberikan arahan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi metode, pengertian metodologi studi Islam, dan ragam-ragam metode dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian dan fungsi metode. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos, yang bermakna cara atau jalan yang ditempuh. Dalam konteks ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja untuk memahami objek studi. Secara harfiah, metode berarti cara. Kata ini juga memiliki asal dari bahasa Yunani, meta, melalui atau melewati, dan hodos, jalan atau cara. Sehingga, metode dapat diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek Islam, termasuk teks suci, sejarah, dan praktek keagamaan. Kajian ini diminati oleh umat muslim dan non-muslim, sehingga penting untuk menerapkan metodologi yang tepat guna mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Alat penelitian dalam studi Islam meliputi analisis tekstual, sejarah, antropologi, sosiologi, dan pemikiran filosofis yang bertujuan untuk memahami Islam baik sebagai agama maupun fenomena sosial. Selanjutnya, metode fenomenologi dalam studi Islam. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, painomenon, yang berarti yang menampak, dan logos yang berarti ilmu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich dengan Edmund Husserl sebagai pelopornya. Fenomenologi berfokus pada penjelasan realitas yang tampak dan dikembangkan sebagai metode ilmiah alternatif dalam studi agama, menggantikan pendekatan teologis. Selanjutnya, metode fenomenologi dalam studi Islam. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painomenon, yang berarti yang menampak, dan logos yang berarti ilmu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich dengan Edmund Husserl sebagai pelopornya. Fenomenologi berfokus pada penjelasan realitas yang tampak dan dikembangkan sebagai metode ilmiah alternatif dalam studi agama, menggantikan pendekatan teologis. Pendekatan fenomenologi memiliki dua unsur utama. Yang pertama yaitu penangguhan prasangka dan konsep awal tentang objek yang diteliti, memungkinkan peneliti mendekati objek dengan pengalaman konkret tanpa asumsi sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan untuk melihat inti dari makna, khususnya dalam konteks makna agama. Selanjutnya, metode historis kritis dalam studi Islam. Secara etimologis, istilah sejarah berasal dari kata Yunani historia yang berarti ilmu dan digunakan oleh filsuf Yunani untuk menjelaskan fenomena alam secara sistematis. Seiring waktu, istilah ini berkembang untuk menggambarkan peristiwa manusia dalam urutan kronologis. Menurut Hasan, sejarah adalah seni mencatat peristiwa berdasarkan waktu yang melibatkan individu dan situasi yang terjadi serentak. Pendekatan historis sangat penting dalam studi Islam, karena Islam hadir dalam konteks sosial yang beragam. Metode ini membantu mengungkap kebenaran dan fakta dari objek kajian, mengingat banyak disiplin ilmu dalam Islam terkait
erat dengan peristiwa sejarah, termasuk waktu, lokasi, dan format peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan historis diperlukan untuk memahami berbagai aspek keislaman secara lebih mendalam. Selanjutnya, metode komparatif dalam studi Islam. Istilah komparatif berasal dari bahasa Latin yang berarti kemampuan membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek. Dalam bahasa Arab disebut muqaranah yang berarti perbandingan. Dalam studi agama, perbandingan agama adalah disiplin yang mempelajari asal-usul, struktur, dan karakteristik berbagai agama untuk menemukan perbedaan dan persamaan serta memahami hubungan antara satu agama dengan lainnya. Pendekatan komparatif dalam studi Islam dapat diterapkan pada berbagai aspek, termasuk kajian Al-Quran sebagai sumber utama dan perbandingan pemikiran Islam, seperti pemikiran klasik versus modern atau pemahaman antar wilayah. Pendekatan ini juga berguna dalam membandingkan pemahaman antara tokoh-tokoh Islam. Selain itu, pendekatan komparatif dapat digunakan untuk mengkaji praktik keagamaan, misalnya membandingkan pengalaman Islam di desa dan kota. Masyarakat Muslim di desa cenderung mengikuti ajaran Islam secara ketat, meskipun sering mempercayai tahayul. Sedangkan di kota, pengamalan Islam lebih sering terkait dengan pemikiran rasional dan logika. Analisis perbandingan ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi praktik agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metode ini penting dalam studi Islam karena menggabungkan bahasa, sejarah, dan budaya untuk memahami teks-teks Islam secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran dan tradisi Islam. Selanjutnya, metode fenomenologi. Fokus pada analisis pola dan struktur agama untuk menemukan esensi di balik manifestasi keagamaan. Pendekatan ini menggali pengalaman individu dan kesadaran serta memahami peran agama dalam konteks sejarah dan budaya. Kon mak ngomong. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metode ini penting dalam studi Islam karena menggabungkan bahasa, sejarah, dan budaya untuk memahami teks-teks Islam secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran dan tradisi Islam. Selanjutnya, metode historis. Penting untuk memahami agama dalam konteks situasi dan kondisi sosial masyarakat. Pengkajian aspek keislaman perlu dilakukan dengan pendekatan historis untuk menegaskan kebenaran objek kajian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang memahami, mohon dibenarkan dan dimaafkan.
Dengan demikian, saya akhiri presentasi ini dengan harapan bahwa kita dapat bersama-sama meraih kesuksesan di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.